Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah robbi jitni ilman warjukni pahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpah nikmatnya lah sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti perkuliahan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan yang berilmu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Ibu Asmita Wulansari Dayang Liwang SEMM, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian yang alhamdulillah telah menyempatkan dirinya untuk hadir pada perkuliahan pagi hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materi kami. Dalam materi kekuasaan dan politik ada namanya hakikat kekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Ada dua sumber kekuasaan, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu dalam organisasi yang meliputi kekuasaan hukum dan kekuasaan informasi. Sedangkan kekuasaan personal tidak didasarkan pada posisi formal individu dalam organisasi yang meliputi kekuasaan pakar dan kekuasaan karismatik. Kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang baik dan tujuan yang tidak baik. Tujuan dari penggunaan kekuasaan biasanya akan mempengaruhi cara yang dipilih oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Baik, kemudian ada namanya taktik kekuasaan. Taktik atau strategi yang diperlukan dalam melakukan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Dengan strategi yang tepat, tujuan pun akan tercapai. Stephen P. Robbins mengidentifikasi ada beberapa strategi dalam menggunakan kekuasaan, yaitu nalar, dengan menggunakan fakta, dan koalisi, mencari dukungan orang lain dalam organisasi untuk mendukung keinginannya. Hakikat politik. Pengertian politik. Politik dapat diartikan sebagai proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Terdapat dua konsep politik, yaitu politik sebagai kepentingan umum dan politik dalam arti kebijaksanaan. Politik nasional. Politik nasional adalah asas, haluan, kebijaksanaan, dan usaha negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional melalui pembangunan nasional. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Ridianti. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi politik nasional, yaitu 1. Ideologi dan politik. 2. Ekonomi kesuburan. 3. Sosial budaya. 4. Pertahanan keamanan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Hubungan kekuasaan dan politik. Kekuasaan merupakan konsep berkaitan dengan perilaku kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik. Terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan atau power, seperti influence atau pengaruh, persuasion atau persuasi, forsi atau kekuatan, coercion atau kekerasan, dan lain sebagainya. Influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Persuasion adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Forsi adalah penggunaan tekanan fisik atau membatasi pemenuhan kebutuhan biologis pihak lain agar melakukan sesuatu. Pengertian
Coercion adalah peragaan kekuasaan atau ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar politik berusaha mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Politik juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas. Namun yang terjadi justru sebaliknya, orang-orang yang melalui proses politik sekaligus diberi amanah untuk bekerja untuk rakyat malah menjadi orang pertama yang mengkhianati amanah itu dengan mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri di atas kepentingan rakyat. Jadi sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam orbit politiklah dan bukan politik itu sendiri yang telah membuat stigma dan label bahwa politik selalu berorientasi pada kekuasaan. Kesimpulan dari materi kami, kekuasaan merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan biasanya identik dengan politik. Pada hakikatnya, penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.